Udah banyak kisah kita dengar. Habib Saleh ini pernah suatu saat ada tembakau di mulutnya. Ya, kita ketahui bagaimana para habaib itu sangat keras tentang rokok ini. Ada tembakau di mulutnya Habib Saleh. Ada orang lihat kaget. Habib, antum ada tembakau di mulutnya. Artinya nggak pantas orang seperti antum melakukan ini, Habib. Kalau ya waladi, katanya, wahai anakku, kalau saya nggak pakai tembakau ini, ya Habibi ya Muhammad. Dan sekaligus Ustaz, yaitu sekelumit tentang manakib daripada Habib Soleh Tanggul, dan juga sebentar lagi yaitu khalnya beliau Ustaz. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid sudah sering kita ceritakan dan bisa dilihat di YouTube Ahbab Al-Mustafa Channel atau Al-Wafa Tarim, kisah tentang Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Memang beliau terkenal ya, kebersihan hatinya, rahmatnya, dan tawadhu'nya. Beliau menjamu tamu, yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, itu betul-betul beliau lakukan. Memuliakan tamu itu bukan nyuruh orang, beliau sendiri yang memuliakan. Memang dikatakan Ahlul Bait itu hendaknya tidak boleh segan atau tidak boleh tidak boleh jaga image dalam beberapa hal. Satu, giyamuhu li abi, enggak boleh. Walaupun sehebat apapun kita, ketika orang tua kita datang, kita harus berdiri. Berdiri untuk kedatangan, menyambut kedatangan orang tua, itu wajib bagi Ahlul Bait. Kemudian khidmatihi li talibil ilm, khidmahnya kepada santrinya, itu wajib bagi Ahlul Bait. Dia yang khidmah kepada santri, sebelum santri khidmah kepada dirinya. Wa ikramihi li dhaifih, memuliakan tamu, dengan sendiri dia muliakan tamu. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid luar biasa. Dia sendiri yang memuliakan tamu itu. Sampai suatu saat tidak salah dari Sayyidil Walid Habib Ismail, beliau dekat dengan Habib Saleh. Habib Ismail ini dari mertuanya Al-Jad Muhammad Mugaibel, itu sudah menjadi seperti anaknya Habib Saleh. Habib Saleh cinta sama beliau dan beliau cinta sama Habib Saleh luar biasa. Sering menyuruh abah untuk ke Habib Saleh. Satu saat banyak tamu di rumahnya Habib Saleh ini, sampai nginep, sampai bermalam. Kadang-kadang tamu itu nggak boleh pulang. Banal walidah, ibu saya, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Amin. Ketika rombongan datang ke Habib Saleh, minta jimat untuk adiknya yang belum punya anak, lama menikah belum punya anak. Sama Habib Saleh Al-Walidain ini kayak abahnya sendiri sudah, karena sering ketemu di rumah Jati Mugaibel. Beb, minta jimat untuk Lulu, adiknya namanya Syarifah Lulu. Lama udah nggak punya anak Habib. Insyaallah Habib kasih jimat. Tapi besok nginep. Waktu itu sama rombongan naik kereta api. Lah rombongan nggak mau nginep. Rombongannya nggak mau nginep. Sore mau pulang. Ada kereta sore. Habib, rombongan sama rombongan Teba ini, Syarifah Teba Walidah, rombongan nggak mau nginep, mau pulang. Beb, jimatnya mana?
Besok saya kasih jimat, nginep. Ini ya apa, rombongan tidak mau nginep, apa, bisa dikasih jimat pulang daripada ditinggal rombongan. Kereta yang biasanya datang sore, subhanallah nggak datang. Nggak ada kereta sore sampai pagi. Subuh dikasih ketan sama Habib Saleh. Tiap pagi itu biasanya tamu itu dikasih makan ketan. Disiapkan jimat. Mana teba ini? Bakar, suruh minum, kasihkan dulu. Kereta datang. Masya Allah, karamah ya. Ala kulli hal, tengah malam tamu itu tidur di rumah Habib Saleh. Ada yang satu bangun, mau ke kamar mandi. Kamar mandi, buang air, cari cantingnya nggak ada. Mana canting ini? Lihat ada orang nimba di sumur, ngisi kamar mandi itu, biar nimba, biar, oh ini khodamnya Habib Saleh ini. Pikir si tamu, Pak, panggil, Pak, tolong ambilkan canting, cebok, nggak ada ceboknya nih kamar mandi. Diambilkan canting sama yang nimba ini, dikasihkan. Udah selesai, keluar dari kamar mandi, dilihat yang nimba itu ternyata bukan khadamnya Habib Saleh sendiri. Nimba air, ngisi jedingnya untuk tamu dia sendiri, tengah malam jam 2, jam 1 malam. Kaget ini orang, Habib, udah tidur lagi. Habib terus pagi-pagi udah dengan gamisnya, dengan jubah, dengan imamahnya nemoni tamu, salat jamaah, baca wirid. Subhanallah, akhlak ya. Pernah dulu itu katanya banyak anjing di sekitar rumah Habib Saleh itu, karena anjing waktu itu dikejar-kejar, nggak tahu ada masalah apa, sama Habib Saleh dikasih makan. Anjing itu dikasih makan sehingga sering ke sekitar situ. Hatinya itu rahmah, luas, sehingga semua orang datang. Di zaman beliau siapa yang nggak datang ke Habib Saleh? Ada Malik waktu itu jadi wakil presiden, datang, diterima ahlan wa sahlan. Siapapun yang datang dihormat. Bahkan ada Cina kafir datang ke Habib Saleh, dihormat sama Habib Saleh. Sampai diprotes. Ada orang yang cinta sama Habib Saleh diprotes, Habib ini Cina kafir, kenapa antum hormat? Oh ini lihat pandangan orang, kadang-kadang orang ini dia pikir dirinya itu ghirah, cemburu kepada agama Allah, tapi nggak ada asas ya, nggak ada asas, hanya ngawur, nafsu dipikir dia dakwah. Ini Cina Habib, kenapa ente hormat? Enggak lah, ini pegawainya banyak ini, dan mereka orang-orang muslim. Saya hormati dia untuk dia supaya sayang sama pegawainya itu. Jadi dipesan nih, so Allah pegawai ente perhatikan, dihormat sama Habib Saleh si Cina kafir ini, dengan tujuan supaya si Cina ini perhatian sama pegawai-pegawainya yang muslim. Masya Allah. Subhanallah, luar biasa. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mungkin penutup ya, udah banyak kisah kita dengar. Habib Saleh ini pernah suatu saat ada tembakau di mulutnya ya, kita ketahui bagaimana para habaib itu sangat keras tentang rokok ini. Ada tembakau di mulutnya Habib Saleh. Ada orang lihat kaget, Habib, antum ada tembakau di mulutnya, artinya nggak pantas orang seperti antum melakukan ini Habib. Kalau ya waladi, katanya, wahai anakku, kalau saya nggak pakai tembakau ini,
saya akan terbakar, tubuh saya ini terbakar dengan cahaya dari Allah. Artinya cahaya begitu deras datang ke hati saya ini, badan saya ini nggak mampu. Maka saya kurangi cahaya itu dengan tembakau ini. Dengan saya makan tembakau ini, cahaya itu udah banyak berkurang. Sehingga saya masih bisa hidup. Kalau enggak hancur saya ini mati. Ya. Tapi sekarang kan enggak ada cahaya, rokokan jedal-jedul. Ngurangi apa ini? Habib Saleh. Dan itu enggak setiap saat, saat-saat tertentu. Ketika cahaya dari Allah begitu deras datang, dia enggak mampu, fisiknya ini enggak mampu menahan cahaya dari Allah, maka perlu untuk meringankan cahaya ini dia pakai tembakau. Dan itu saat-saat yang jarang sekali dan langkah beliau lakukan itu, karena kebersihan hatinya luar biasa Habib Saleh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah Kiai Sanggenggong, kisah Kiai Hamid, kisah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid menghiasi hidup kita insyaallah, menghiasi lisan kita, menghiasi telinga kita. Wa kullan naqussu alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak, kata Allah dalam Al-Qur'an. Demikian wahai Muhammad, aku ceritakan kisah-kisah Nabi, Rasul, bahkan Allah ceritakan kisah aulia Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an kepada Nabi untuk menguatkan iman Nabi Muhammad. Kalau kisah Bani Israel, aulia Bani Israel menguatkan iman Nabi Muhammad, iman Nabi Muhammad, bagaimana dengan kisah aulia umat Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kisah aulia dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti bisa menguatkan iman kita, pasti bisa menguatkan iman anak-anak kita, keluarga kita. Jadikan kisah ini kisah yang Anda katakan di rumah. Anda duduk dengan istri, kisahkan kisah-kisah ini. Anda duduk dengan anak-anak Anda, ceritakan kisah-kisah ini, supaya rumah Anda diberkahi, supaya anak-anak Anda cinta aulia, keluarga Anda cinta orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, banyak manaqib kita kisahkan malam ini.